Halo para trader, kali ini di analisa XAG USD atau silver ya. Kali ini gue mulai melirik silver karena menurut gue nih silver cukup menarik untuk di trading kan. Ini sudah ada polanya seperti emas sebelumnya ya. Ini karena video pertama jadi gue akan pembandingan dulu. Untuk analisa harian kita sama aja, nggak ada beda jauh. Tetap dari Forex Factory juga sama, jadi akan berbarengan saja dengan gold. Perbedaannya hanyalah ini tuh momen-momennya tuh sama seperti gold awal-awal mau naik ya teman-teman ya. Dia dari awal seratusan pun emas ini juga sama gitu loh. Dia tuh awal-awal mau naik itu kayak gini juga. Dari awal mau seratusan dolar ya. Ya, ini nggak kebaca ya di sini ya. Ini tergantung brokernya ya. Awal-awal juga sama nih, udah penurunan, naik, mulai stabil sangat lama, tiba-tiba mulai rally nih ya. Mulai naik, akhirnya naik terus, daily-nya naik turun. Nah, menurut gua XAG USD ini juga sama. Polanya tuh kelihatannya tuh sudah mulai mirip nih ya. Dari stabil, stabil, nah tuh kan ada ada bantingan, terus naik ke atas, lalu mulai lanjut pelan-pelan naik, 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 dan tiba-tiba terbang di tahun kemarin dan di tahun ini lebih tepatnya, ya, langsung naik terbang drastis gitu. Ya karena ini faktornya cukup banyak juga dari news geopolitiknya, cuman ini juga jauh lebih barbar dan cukup menarik karena pergerakan volatile-nya juga cukup seru gitu ya. Jadi ini hati-hati aja. Ini bisa dibilang jauh lebih barbar daripada emas ya karena uangnya masih dikit yang bergerak. Tapi ini akan seperti the next gold juga menurut gua. Walaupun sangat jauh ya karena emas kan lebih menarik ya. Udah jadi perhiasan, sudah bertahun-tahun gitu ya. Dan tapi ini untuk di trading kan sama seperti biasa targetnya adalah buy. Ini juga sepertinya cukup menarik ya untuk kita analisa. Karena enak ini kelihatannya nih, silver ini udah mulai banyak institusi yang mulai melirik gitu ya. Jadi kita akan cari lagi posisi-posisi buy yang menarik dan kira-kira akan TP di area mana dan kita sama-sama belajar lagi ya. Gue juga jujur aja baru mulai tradingin emas lagi. Ya kalau sebelum-sebelumnya trading ya trading secara teknikal aja gitu ya, nggak sampai mantauin news ini kenapa nggak keklik-keklik sih. Nih kira-kira di 25, oke. Nah, kita pantau saja ini pergerakannya akan seperti apa. Gue mau mulai dari lot kecil aja ya, karena benar-benar baru masuk terjun ke dunia silver lagi. Dari sekian lama gue udah nggak masuk ya. Sekali lagi gue sukanya yang komoditas, gue nggak suka trading forex tuh di dunia currency. Nah, dan ini mulai menarik kalau gue lihat-lihat. Mulai seru untuk dipantau. Ungu kali ya biar netralnya, titik tengahnya. Oke, mari kita lihat dari RSI sudah 82, sudah cukup tinggi. Ini sudah ada tanda bir. Ya, akankah kita coba trading ya? Di sini kita coba cari sell, tapi kita pantau dulu dari 4 jamnya lagi. 4 jamnya di 65 masih bisa naik. Sepertinya cukup menarik di area sini untuk kita cari sell lagi. Karena nih tenaganya nggak sekuat gold ya. Jadi sekali lagi ini karena gue masih new buat teman-teman yang mungkin mau trading bareng aja ya. Kita sama-sama coba cari di area-area tertentu untuk kita buy-kan dan sell-kan. Sekali lagi sama konsepnya untuk silver dan emas yaitu adalah fokus pada buy karena silver juga tidak akan pernah nol. Konsepnya sama persis ya. Sama seperti emas, emas tidak akan pernah nol, jadi jangan sering-sering open sell. Setelah gue cek apa namanya bukan analisa ya, track recordnya ternyata gue buy di gold tuh sekitar 70% dibandingkan sell. Ya makanya perubahan cuannya juga lumayan terasa karena memang harus seperti itu. Jadi jebol resisten akan jauh lebih sering daripada jebol support. Ya, bisa harus dipahami ya. Karena ya panjang kalau dikasih ilustrasinya, tapi intinya jebol resisten itu akan jauh lebih sering terjadi daripada jebol support. Karena nggak mungkin kan, kalau udah nol kan nggak mungkin jebol support lagi. Sedangkan resisten mau sampai 100, mau sampai terbang 200, 300, dia bakal jebol terus. Paham ya konsepnya ya? Oke, sama seperti biasa kita akan fokusnya adalah cari buy.
di daerah 105. Kita lihat dulu pergerakan dalam satu harinya. Ini jam 8 pagi ya. Saat ini kita record Rabu, Selasa di jam 8 pagi. Kira-kira pergerakannya seperti apa? Dari 105 terbang sampai 113, berarti sekitar 6-7 poin. Oke, dan silver itu ada 3 nol di belakang koma, jadi perhitungannya kurang lebih sama, hitungannya adalah main pipsnya aja, main di berapa ratus pip, cuman perbedaannya adalah saat ini masih di $100 modalnya. Jadi enak banget buat teman-teman yang modalnya masih kecil, trading di silver itu sangat enak. Karena uangnya masih kecil ya, kalau emas kan udah 5 ribuan, jadi kalau kalian mau nggak MC berarti modal kalian kayak gini nih ya, 5.219 saat ini, 5220 udah terbang lagi ya dari analisa harian kita. 5220 berarti modal kalian harus 5220 open 0,01 supaya kalian nggak MC. Nah, kalau di silver, aduh belum di ini apa namanya, difavoritin. Kalau di silver ini masih 113, jadi rendah banget. Modalnya bisa mulai dari 113 gitu. Ya, opennya 0,001 gitu. Syukur-syukur kalau broker bisa kerjasama untuk membantu ya. Jadi kita bisa open dengan lot sangat kecil sehingga akun kita akan sangat aman untuk trading gitu. Dengan modal segini aja kita udah bisa trading tanpa takut MC. Kasarnya seperti itu. Walaupun ya profitnya juga jauh lebih rendah seperti itu ya. Karena resikonya juga itu bukan 0,1%, itu udah 0,001%. Jadi sudah rendah banget. Oke, kali ini kita akan coba aja pasang jaring buy limit di daerah 105, naikkan dikit kali ya kita ya, coba ya di daerah 106 mungkin. Kita akan cari buy di 106 dan coba sell di area ini ketinggian. Oke, ini kita tanda putih seperti biasa. Ini akan menjadi area sell kita mulai dari 116.865. Oke, ini akan menjadi area pantaunya untuk kita cari sell. Kalau sell nggak sell limit ya. Kalau buy ya gue buy limit di 105.740. Dan kemungkinan kita akan update analisa harian kalau misalnya memang pergerakannya cukup asik untuk kita tradingkan ya. Buat teman-teman yang mungkin ada pengalaman trading di dunia silver, XAG USD, boleh komentar ya kira-kira seperti apa. Karena kalau gue cek newsnya dari silver ini mulai dinanti-nantikan ya. Kalau misalnya dari China kemarin pas gue lihat news-newsnya yang muncul adalah mereka mulai berserakan karena pemasoknya makin sedikit ya. Nih ya, setelah gue baca-baca beberapa newsnya, intinya singkatnya adalah China mulai mengurangi masuk silver ke negara mereka. Jadi mereka mulai jual-jualin ya, yang seperti ini ya. Jadi makin susah suppliernya, otomatis ya silver akan semakin naik gitu ya. Dan ini cukup menarik menurut gua. Jadi cukup untuk dipantau ya silver ya. Karena silver bisa dibeli dan dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah di saat ekonomi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Orang-orang kaya mungkin pada beli emas gitu ya, sedangkan orang menengah ke bawah akan semakin banyak dan menengah ke bawah lebih baik invest silver saat ini. Karena ya memang harganya masih murah, cenderung masih murah gitu. Dan pergerakannya masih rendah, jadi ini sangat mudah digoyangin ya. Sekali lagi, ini mudah digoyangin untuk ke bawah atau jebol atas masih sangat mudah karena pergerakan uangnya masih rendah. Tapi volumenya juga tidak sebesar emas ya. Jadi volumenya juga lebih rendah, cuman kalau misalnya sekali uang masuk gede maka akan terbang jauh. Begitu juga sebaliknya, sekali orang pada jual maka akan jatuh dalam ke bawah. Makanya yang mau trading di sini, anjuran gua pertama ya pastinya adalah jaga money manajemennya. Langsung pasang TP sama SL-nya kalian karena di sini bisa cukup barbar. Cuman modalnya kecil ya, enaknya itu doang. Jadi kalau misalnya modal kalian sudah tercukupi, ya enaknya udah aman aja trading aja gitu ya. Tinggal fokus pada buy aja. Habis itu udah tinggal kita lihat dalam waktu beberapa bulan ke depan akankah dia terbang ke atas. Karena ini kalau mau dibilang dari supportnya cukup di 70-an, tiba-tiba mulai sudah menyentuh 100. Sebenarnya dari beberapa hari yang lalu gue udah mantau nih, ini gila, silver bisa nyentuh 100 sih oke juga nih, sudah mulai dipantau nih, sudah boleh dilirik gitu ya. Walaupun mungkin kita agak telat, tapi akan ada banyak orang yang jauh lebih telat lagi untuk terjun ke market. Jadi tidak ada kata terlambat untuk terjun ke dunia financial market. Oke, so segitu saja
untuk pengenalan analisa harian kita juga untuk di dunia silver atau XAG USD. Mungkin teman-teman yang lebih berpengalaman boleh saling berbagi pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih buat sebelumnya. Salam cuan.